Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wira Sanjaya, saya dari kelas TI 7A. Di video kali ini, Wira akan menjelaskan dan sedikit mendemonstrasikan tentang aplikasi yang telah Wira buat selama magang di kawan kerja. Oke, mari kita langsung saja ke aplikasi yang telah Wira buat. Oke, kita telah berada di halaman login dari aplikasi yang telah Wira buat. Namun sebelumnya Wira akan menjelaskan sedikit dari aplikasi yang telah Wira buat ini. Jadi ini merupakan aplikasi ERP untuk mengelola human resource yang berbasiskan website. Dan aplikasi ini juga dibangun dengan menggunakan framework Laravel yang berbasiskan bahasa pemrograman PHP. Nah, jadi aplikasi ini rencananya akan digunakan secara internal oleh PT Kawan Kerja Indonesia. Nah, Wira buat ini benar-benar dari nol atau dari tidak ada menjadi ada gitu ya. Dan ini pun sesuai dengan arahan dari mentor yang berada di kawan kerjanya. Jadi untuk fitur-fiturnya pun itu sesuai dengan kebutuhan dari PT kawan kerja itu sendiri. Oke, mari kita masuk saja ke dalam menunya untuk melihat ada fitur apa aja di dalamnya. Oke, kita masuk saja. Nah, kita sudah berada di halaman dashboardnya ya. Jadi untuk sebelumnya di sini itu seluruhnya masih menggunakan data dummy karena belum digunakan secara real oleh PT kawan kerjanya. Karena ini pun masih tahap pengembangan. Nah, di sini kurang lebih ada beberapa fitur yang telah dibuat. Seperti di sini ada menu users yang dimana kegunaannya ini untuk mengelola setiap akun yang ada di ERP kawan kerja ini. Nah, jadi di sini kita bisa menambah user yang baru gitu ya. Nah, di sini kita coba tambah saja yang baru, testing user sebagai human resource, kemudian kita pilih employee datanya, data dari employee yang ada, dan ini pun di dalam list ini merupakan data-data dari employee yang belum mempunyai akun. Jadi untuk setiap akunnya itu akan dibuatkan oleh HR atau admin dari PT Kawan Kerja Indonesia itu sendiri, jadi tidak membuat sendiri. Yang dapat dilakukan sendiri oleh calon pegawai ataupun pegawai itu hanya untuk menginputkan data-data pribadi merekanya. Nah, misalkan di sini kita tambahkan user ini. Nah, di sini juga udah ada password defaultnya gitu ya. Jadi kita bikin saja. Nah, maka udah ya, di sini ada user yang barunya. Kemudian sebelum kita ke fitur yang lainnya, kita lihat di bagian sebelah kanan di sini ada dua menu lainnya, yaitu My Account dan juga My Profile. Untuk di My Account-nya sendiri itu untuk memuat data-data dari akunnya, jadi bukan data-data dari employee-nya gitu ya. Jadi ini untuk mengelola secara akunnya. Dimana di sini kita dapat berubah nama, emailnya juga kita dapat rubah, dan merubah password juga bisa, dan juga menghapus akunnya. Kemudian kalau untuk menu My Profile, nah untuk di My Profile ini itu kita dapat merubah data-data dari si pemilik akunnya atau data-data employee dari akun yang kita loginkan gitu ya. Nah, di sini Wira itu login menggunakan akun HR, jadi di sini pun datanya itu merupakan data employee dari HR-nya itu sendiri gitu ya. Kurang lebih di sini ada detail dari employee datanya, kemudian ada family, kita juga dapat menambahkan daftar keluarga gitu ya. Kemudian ada dokumen, work experience, edukasi, kemudian ada yang terakhir itu sertifikat. Kemudian kita lanjut ke menu selanjutnya. Oke, di menu ini itu gunanya untuk mengelola role dari setiap akun yang ada di aplikasi ERP ini. Nah, di sini itu udah ada human resource dan juga super admin. Kemudian kita lanjut di halaman menu.
Nah, untuk halaman menu ini sebenarnya masih belum maksimal penggunaannya, karena pada tujuannya menu ini itu untuk mengatur setiap menu yang ada di sidebar-nya ini. Jadi kalau menunya tidak ada di sini, maka seharusnya sidebar-nya ini tidak muncul secara keseluruhan gitu ya. Namun itu masih belum diterapkan, karena ini pun masih tahap pengembangan. Kemudian selanjutnya ada di bagian role menu. Di bagian role menu ini kurang lebih mirip dengan yang di bagian menu, namun di sini itu untuk mengatur menu yang mana akan tampil pada role yang mana. Jadi di sini digunakan untuk mengatur hak akses dari setiap akun dalam mengakses setiap menu yang ada di sidebar-nya nanti. Ini pun masih tahap pengembangan, jadi belum digunakan secara keseluruhan ataupun dapat dikatakan belum maksimal gitu ya. Kemudian selanjutnya ada halaman employees. Nah, ini itu untuk mengatur seluruh data dari employee yang ada di PT Kawan Kerja. Ini pun seluruhnya masih dummy gitu ya. Nah, perlu ditekankan kembali gitu ya bahwa setiap menu yang ada di sidebar kali ini itu adalah menu-menu yang akan tampil untuk role HR, Human Resource gitu ya, atau dapat kita sebutkan sebagai HRD-nya. Karena dalam aplikasi ini masih tahap pengembangan, jadi untuk setiap role-nya itu masih belum ditetapkan halaman mana yang akan digunakan. Jadi ini itu baru untuk satu role saja, yang lainnya masih belum dikembangkan lagi. Kita lanjut. Di halaman employees ini, HR dapat melihat setiap data dari pegawainya. Kita lihat saja di sini sebagai salah satu contohnya, misalkan yang nomor 5 ini, DR UPIK gitu ya. Nah, sudah tampil ya. Di sini kurang lebih sama saat kita melihat di halaman My Profile gitu ya. Namun di sini bedanya itu memuat data employee dari yang orang lain gitu. Di sini pun kita dapat merubah data mereka gitu. Di sini kurang lebih untuk list-listnya itu masih sama saja ya. Kemudian kita lanjut saja ke menu sertifikat. Nah, di menu sertifikat ini rencananya digunakan untuk membuat sertifikat gitu ya. Namun untuk sekarang itu baru hanya dapat membuat, belum dapat mencetaknya. Jadi fiturnya itu belum disediakan untuk yang cetaknya itu. Mungkin kita coba saja di sini untuk menambahkan sertifikat yang baru sebagai contoh saja. Misalkan kita pilih di sini harus memilih, kita bikin sertifikat untuk yang DR UPIK ini gitu ya. Kemudian tipenya kita pilih yang internship. Nomornya kita pilih yang mana saja lah yang asal. Volume-nya udah ini ya. Publish-nya kita pilih hari ini, kemudian deskripsinya apapun itu. Kemudian date start-nya misalkan dari 1 Januari sampai dengan 31. Oke, kita bikin. Oke, jadi hanya baru sebatas itu saja untuk fitur yang ini. Kita juga dapat mengedit dan juga menghapus. Lanjut. Nah, untuk halaman numbering formatnya ini itu digunakan untuk mengatur atau mengelola nomor dari setiap surat atau sertifikat yang nantinya akan digunakan oleh PT Kawan Kerjanya ini. Ini pun masih belum maksimal juga ya, jadi belum dapat dicetak gitu. Nah, ini kita coba demokan saja jika untuk menambahnya itu bagaimana. Nah, misalkan kita pilih juga di sini yang UPIK lagi ya. Ini untuk employees-nya. Kemudian kita pilih yang sertifikat yang tadi gitu ya. Kemudian kita pilih yang ini. Deskripsinya bebas sih. Oke, kita bikin. Nah, di sini maka otomatis akan dibuatkan nomor suratnya dengan format yang telah ditetapkan dari PT Kawan Kerjanya itu sendiri. Seperti itu, kemudian kita lanjut saja. Nah, ini merupakan salah satu fitur utama dari aplikasi ini, yaitu untuk mengelola project yang nantinya akan dikembangkan oleh ERP Kawan Kerja ini.
Nah, misalkan di sini ada 2 project ya, sebagai contoh ini pun dummy ya, baru dummy. Kemudian kita lihat misalkan di sini ada project ERP kawan kerja, yaitu project yang ini gitu ya. Kita lihat detailnya gitu. Nah, di halaman detail ini kurang lebih akan memuat data dari projectnya itu sendiri, kemudian daftar employee atau pegawai mana saja yang terlibat dalam proyeknya ini. Nah, kita bahas dulu dari yang atas ini. Nah, ini awal pembuatan proyeknya. Kemudian di sini ada judul dari proyeknya. Di sini adalah lead dari proyeknya ini. Kemudian di sini merupakan tahapan dari pengembangan proyek ini udah sampai tahap mana. Jika kita lihat di bagian belakangnya ini ada angka 2, itu merupakan udah cycle keberapa gitu ya, ini dikerjakannya. Kemudian di sini ada deskripsi dari proyeknya. Oke, kita lihat di bagian bawah sini merupakan daftar pegawai yang terlibat. Nah, di sini ada contribution point-nya juga gitu ya. Kemudian di sini ada position. Nah, di sini ada status aktifnya juga atau tidaknya gitu ya. Si pegawai ini aktif enggaknya di projectnya. Ini pun dapat dirubah gitu ya. Nah, kita lihat di sini misalkan kita ubah statusnya jadi non aktif gitu ya. Notes ini untuk sebagai anak magang ini bebas sebenarnya untuk notes-nya ini. Misalkan kontribusi poinnya kita jadikan 3 gitu ya. Kita update. Nah, maka di sini udah berubah gitu ya. Kemudian misalkan di project ini ada pegawai baru yang terlibat gitu ya. Kita tambah saja di sini. Tambah pegawai. Kita pilih pegawai mana yang baru bergabung. Sekarang ini kita pilih aktif, kemudian anak magang misalkan ya. Nah, kita tambahkan. Oke, udah bertambah ya, ini sekarang jadi ada 4. Nah, ini contribution-nya masih 0 gitu. Karena ini baru bergabung. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian yang lainnya. Oke, kita kembali lagi ke halaman ini. Kemudian kita lihat di sini ada fitur yang lainnya. Kita lihat. Nah, di sini akan memuat setiap meeting yang telah dilakukan dalam project ini. Nah, jadi di halaman ini tuh untuk melihat laporan dari meeting yang telah dilakukan dalam project. Nah, di sini di bagian awal itu ada data dari projectnya. Jadi kayak judul, deskripsi, kemudian tahapannya gitu ya seperti biasa. Kemudian di bawahnya ini itu merupakan meeting yang telah dilakukan dalam project ini. Nah, misalkan di sini ada meeting yang dilakukan pada 23 Januari, 26 Januari, dan seterusnya. Nah, ini kosong karena belum dilaksanakan gitu ya. Nah, jika sudah dilaksanakan dan dari HRD-nya itu udah menentukan gitu ya, apakah pegawai ini itu hadir atau tidaknya, atau status yang lainnya, itu akan ditampilkan di sini. Kemudian ada notes-nya juga gitu ya. Misalkan di sini kan kita lihat si Nadia ini sakit gitu ya karena operasi jari tangan gitu misalkan. Ini masih dummy gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian yang lainnya di meeting schedule. Nah, ini merupakan salah satu fitur utama juga dari project ERP ini. Nah, kita lihat di sini itu untuk mengatur meeting schedule-nya. Nah, misalkan kita di sini menambahkan gitu ya, meeting schedule untuk project yang lainnya, misalkan analisis online. Kemudian di sini kita pilih kapan mulainya nih. Misalkan tanggal 26 Januari gitu ya. Kita di sini kita pilih juga waktunya. Jam berapa mulainya? Misalkan di sini jam 10 pagi. 10.15. Oh, ini 11.15 maksudnya. Nah, kita pilih juga di sini, kita atur 11.50 misalkan sebentar aja. Deskripsinya itu misalkan apa ya, menganalisis bisnis misalkan kita buka.
Nah, ini udah ya, udah ditambahkan yang tadi. Nah, pada 26 Januari jam 11 sampai jam 11.50 dengan deskripsinya itu membahas mengenai analisis bisnis. Kemudian lanjut di bagian selanjutnya ada holidays. Kurang lebih ini untuk mengatur jadwal libur gitu ya, secara custom. Nah, ini kurang lebih hanya hari libur aja gitu ya, tinggal dipilih. Kemudian lanjut di bagian menu terakhir itu ada kalender gitu ya. Nah, di sini itu memuat setiap jadwal libur dan juga jadwal meeting yang telah dijadwalkan sebelumnya di menu meeting schedule dan juga holidays-nya. Nah, misalkan di sini dapat kita lihat nih, di tanggal 24 itu di sini secara custom gitu ya, itu ditetapkan sebagai hari libur nasional. Nah, ini masih dummy gitu ya, ini hanya contoh, bukan real gitu ya. Nah, di sini juga tanggal 26 tadi kan ada beberapa meeting gitu ya. Di sini ada analisis online-nya, kawan kerjanya juga ada juga gitu ya. Dari project yang lainnya ini akan di-listkan. Kemudian di hari-hari lain juga ada. Di sini kita juga dapat melihat di bulan lainnya gitu ya. Ternyata ada juga nih di sini. Gitu. Ini dapat kita lihat juga sampai ke bulan yang lainnya. Kemudian di sini ada tampilan yang lainnya juga secara daftar gitu. Nah, ini jika tampilannya secara daftar. Nah, dapat kita lihat di sini lebih mudah sih untuk melihat apa saja yang jadwal yang telah ditetapkannya. Nah, misalkan di sini juga ada filternya juga. Misalkan all. Kita apply gitu ya. Nah, ini akan memuat seluruh jadwal yang telah ditetapkan baik untuk tahun ini 2024 atau 2025 nih ada juga. Nah, ini misalkan kita ingin lihat tahun 2025-nya aja bisa. Nah, maka akan tampil untuk hanya 2025-nya saja. Nah, untuk widgets-nya ini hanya contoh sih. Jadi ini belum digunakan juga. Nah, kita kembali lagi ke halaman dashboard. Oke, mungkin segitu yang dapat Wira sampaikan mengenai proyek yang telah Wira buat selama Wira magang di PT Kawan Kerja Indonesia. Nah, untuk aplikasi ini udah Wira sebutkan ya, bahwa aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan dan belum digunakan secara real oleh PT Kawan Kerjanya. Karena masih ada fitur-fitur tambahan lagi ke depannya untuk melengkapi aplikasi ERP ini. Oke, mungkin sekian yang dapat Wira sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, dan semoga video ini dapat membantu teman-teman yang lainnya menjadi inspirasi mungkin ya. Mungkin sekian, terima kasih.